Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nurhaliza Rahmawati dengan NIM 2502011011318 dari kelas MJ 220. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ukuran dispersi dari sesi keempat. Untuk studi kasusnya sendiri ada di koefisiensi variasi pada omset penjualan. Omset penjualan harian di 3 toko online ini, berikut adalah omset dari 3 toko online selama 5 hari. Untuk Tokopedia sendiri itu omsetnya 5 hari dalam juta, yaitu ada 48 juta, 52 juta, 50 juta, 49 juta, dan 51 juta. Itu adalah termasuk omset dengan skala besar. Untuk Tokoki itu omset per 5 harinya ada di 15 juta, 25 juta, 18 juta, 22 juta, dan 20 juta. Itu termasuk omset skala menengah. Untuk Toko R itu ada omset di 5 hari ada di 4 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, 6 juta. Omset dengan skala kecil. Untuk pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata dan standar deviasi toko. Toko mana yang paling stabil secara relatif? Digunakan juga koefisiensi variansi dan jelaskan mengapa perbandingan dari standar deviasi mentah saja itu tidak bisa dan bisa menyesatkan. Ini untuk penyelesaian toko P. Datanya yang tadi termasuk yang besar itu ada di 48 juta, 52 juta, 50 juta, 49 juta, dan 51 juta. Untuk yang pertama, kita cari rata-ratanya dulu dengan cara kita mencari jumlah dari XI, kita tambah XI, kita tambah itu ada 48 juta, ditambah 52 juta, ditambah 50 juta, ditambah 49 juta, ditambah 51 juta, menghasilkan total di 250 juta. Habis itu dengan hasil dari XI 250 juta, kita baru bisa mencari rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi sama N. Jadi sigma X bar sama dengan 250 hasil dari XI dibagi 5. 5 itu N itu sama dengan 5 atau jumlah dari data. Menghasilkan 50. Jadi untuk rata-ratanya sendiri ada di 50. Habis itu kita baru menghitung XI dikurang X bar dengan cara 48 dikurang 50 sama dengan minus 2, 52 dikurang 50 sama dengan 2, 50 dikurang 50 sama dengan 0, 49 dikurang 50 sama dengan minus 1, dan 51 dikurang 50 sama dengan 1. Habis itu kita kuadratkan hasil dari XI dikurang X bar, menghasilkan minus 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikuadratkan jadi 4, 0 dikuadratkan jadi 0, minus 1 dikuadratkan jadi 1, dan 1 dikuadratkan jadi 1. Habis itu untuk mencari variansi, kita jumlah dulu XI dikurang X bar kuadrat, itu dengan cara ditambah 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9, tambah 1 lagi 10. Menghasilkan jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat itu adalah 10. Baru kita bisa mencari variasinya. Untuk variasinya kita menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N atau jumlah data. Sigma kuadrat sama dengan 10 dibagi 5 menghasilkan 2. Jadi variansinya itu ada di 2. Setelah mencari variansi, baru kita hitung menggunakan standar deviasi. Kita mencari standar deviasinya menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari variansi. Sigma sama dengan akar 2, karena variansinya tadi 2, kita akar 2 sama dengan 1,4. Jadi untuk standar deviasi dari toko P adalah 1,4. Setelah itu kita baru mencari penyelesaian toko Q atau toko yang menengah, itu ada di datanya ada di 15 juta, 25 juta, 18 juta, 22 juta, dan 20 juta. Habis itu kita sama seperti tadi, kita jumlahkan XI-nya untuk mencari rata-rata dengan cara ditambah 15 ditambah 25 ditambah 18 ditambah 22 dan ditambah 20 menghasilkan 100. Baru kita setelah ketemu XI-nya baru kita mencari rata-rata dengan rumus yang sama, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi sama N. Jadi X bar sama dengan 100 dibagi 5 dari banyaknya data dan menghasilkan 20. Baru XI dikurang dari X bar. 15
dikurang 20 sama dengan minus 5, 25 dikurang 20 sama dengan 5, 18 dikurang 20 sama dengan minus 2, 22 dikurang 20 sama dengan 2, dan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Habis itu baru kita ketemu hasilnya, kita kuadratkan. Kita kuadratkan, minus 5 dikuadratkan jadi 25, 5 dikuadratkan jadi 25, minus 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikuadratkan jadi 4. Baru kita tambahkan hasil dari kuadrat tadi. Jadi XI dikurang X bar pangkat kuadrat, itu menghasilkan 58. Jadi jumlah dari XI tadi dikurang X kuadrat. X bar kuadrat itu sama dengan 58. Setelah menemukan jumlahnya, baru kita bisa mencari variansi dengan rumus yang sama, yaitu X kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Jadi sigma kuadrat sama dengan 58, hasil dari jumlah tadi dibagi sama 5 menghasilkan 11,6. Jadi untuk variasinya ada di 11,6. Setelah itu, setelah ketemu variasinya, baru kita bisa mencari standar deviasi. Standar deviasinya itu sigma sama dengan akar variasi. Sigma sama dengan akar 11,6, karena tadi variasinya di 11,6, sama menghasilkan 3,41. Jadi untuk tokoki, itu standar deviasinya ada di 3,41. Selain itu, untuk penyelesaian toko R, itu ada datanya di 4 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, dan 6 juta. Adalah toko yang paling sedikit, jadi kita jumlahkan langsung aja untuk mencari rata-ratanya. Seperti tadi kita jumlahkan dulu untuk XI-nya, kita tambah 4 tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 6, menghasilkan 25. Setelah ketemu jumlahnya, kita baru bisa mencari rata-rata. X bar sama dengan sigma X dibagi sama N, jadi jumlah data. Jadi untuk X bar sama dengan 25 hasil dari XI dibagi sama jumlah data, yaitu 5, menghasilkan 5. Setelah itu XI, bisa ketemu jumlahnya, baru XI dikurang X bar. Jadi 4 dikurang 5 dengan minus 1, 6 dikurang 5 sama dengan 1, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 4 dikurang 5 sama dengan minus 1, dan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Habis itu kita kuadratkan, minus 1 dikuadratkan jadi 1, 1 dikuadratkan jadi 1, 0 dikuadratkan jadi 0, minus 1 dikuadratkan jadi 1, dan 1 dikuadratkan jadi 1. Habis itu kita jumlahkan dulu, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4. Jadi untuk hasil jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat itu adalah 4. Setelah ketemu, kita baru bisa mencari variansinya dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Sama dengan jadi sigma kuadrat sama dengan 4 dibagi 5 dikurang menghasilkan 0,8. Jadi variasinya itu kita ketemu di 0,8. Setelah ketemu variasinya, baru kita bisa menjumlahkan standar deviasinya di 0,89 dengan rumus yang sama, mencari standar deviasi, sigma sama dengan akar variansi, sigma sama dengan akar dari 0,8 dari hasil variansi, dan menghasilkan 0,89. Ini untuk rekapan toko awal. Dari toko P itu rata-ratanya ada di 50, standar deviasinya 1,41. Toko Q itu ada rata-ratanya di 20, standar deviasi 3,41. Toko R itu ada di 5 dengan standar deviasi 0,89. Ini adalah urutan sekilas dari standar deviasi mentah. Ini dari kecil ke besar. Untuk toko R itu ada di 0,89, kelihatan paling stabil. Toko P 1,41 itu dia paling menengah, dan toko Q 3,41 kelihatan paling fluktuatif. Ini belum bisa dibilang hasilnya karena ini jadi standar deviasi mentah, jadi nggak adil jika dibandinginnya itu langsung. Jadi kita menggunakan rumus koefiensi variansi agar hasilnya itu bisa adil. Ini untuk perbandingan yang adil dari koefisiensi variasi atau KFV. Untuk rumusnya dari KFV, standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Untuk toko P,
Standar deviasinya di 1,41, rata-ratanya 50. Jadi 1,41 dibagi 50 dikali 100 menghasilkan 2,82%. Untuk Tokoki, standar deviasinya 3,41 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 100%, sama dengan 17,005%. Untuk toko R itu standar deviasinya di 0,89 dibagi 5 dikali 100% itu 17,80%. Jadi yang paling stabil secara relatif itu adalah toko P karena koefisiensi variasinya di 2,82%. Dan untuk paling fluktuatif secara relatif itu ada di toko R, koefisiensi variasinya 17,80%. Ini urutannya kebalik, jadi kesimpulan awal toko R punya standar deviasi paling kecil di 0,89, tapi karena rata-ratanya juga paling juga kecil yaitu 5, simpangan itu jadi terasa besar secara relatif 17,8%. Sebaliknya, standar deviasi toko P lebih besar 1,41, tapi rata-ratanya jauh lebih besar di 50. Jadi secara relatif sangat kecil di 2,82%. Nah, ini untuk kesimpulan standar deviasi mentah, kenapa bisa menyesatkan? Pertama, standar deviasi mentah hanya boleh dibandingkan langsung kalau kata-kata datanya sama atau mirip. Kedua, kalau rata-rata antar kelompok beda jauh seperti omset toko P, Q, dan R, gunakan koefisiensi variasi perbandingan yang adil. Ketiga, semakin besar koefisiensi variasi, data semakin fluktuatif atau beresiko secara relatif. Semakin kecil koefisiensi variasi, data semakin stabil atau homogen. Data kasus ini toko P paling yang keempat, data kasus ini toko P paling stabil relatif terhadap skalanya, sedangkan toko R paling fluktuatif meski standar defisiensi mentalnya paling kecil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Bye-bye.